Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan beri kesempatan bagi saya untuk membuat video-video yang isinya saya berdoa berharap supaya bisa menjadi berkat, menjadi sukacita, membawa damai bagi banyak orang, teristimewa bagi saudara-saudara saya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Pulau Rotendao. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, memang biasa saya bikin video itu bersama tim. Kalau bikin bersama tim, itu tentunya menurut saya jauh lebih baik, lebih canggih, begitu. Tapi kadang-kadang kalau saya duduk-duduk sendiri, di rumah pas ada waktu luang, saya ada ide, saya langsung bikin video. Karena kalau tidak bikin, kadang-kadang idenya lewat, begitu ya. Yang namanya kita manusia terbatas. Dan memang konsekuensi ketika saya bikin video sendiri seperti ini hanya pakai handphone ya. Karena saya kurang ngerti kamera-kamera, handphone kayak begini aja kadang-kadang saya kurang paham gitu loh. Tapi besar kerinduan saya untuk bikin video. Tim saya tentu mereka selalu siap, tapi saya memang kadang-kadang pengen bikin sendiri seperti ini ya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya mohon maaf ya kalau video-video yang saya buat sendiri ini kadang-kadang volumenya atau suaranya, apa istilahnya, noise atau apa itu. Ya, jadi akhirnya kurang nyaman. Kayak kemarin saya buat video saya tanggapi Yahya Waloni ketika dia mengatakan Kristen itu setan. Saya dengar kembali, aduh itu saya buat sendiri saudara. Pakai handphone yang sama, dan akhirnya suaranya kurang enak. Saya mohon maaf, tapi kalau yang ini kayaknya sih saya rasa agak mendingan lah dibanding yang kemarin. Tapi saya berharap ini tetap bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Nah saudara, apa yang melatar belakangi saya mau buat video ini saat ini? Saya itu mendapatkan kiriman 2 video pendek ya yang terjadi di tahun ini, di mana ada orang Kristen ditolong oleh orang Islam, dan ada juga orang Islam ketika ada dalam musibah terkena COVID, orang Kristen dengan sepenuh hati mendukung, mendoakan, dan video itu sempat viral juga. Nah, saya pada waktu dapat kedua video itu saya diberkati sekali ya. Saya akan tunjukkan video pertama di mana ada orang Kristen namanya Bapak Timotius dari daerah NTT, orang Sabu dari Kupang. Beliau itu nelayan, lalu dalam pekerjaannya sebagai nelayan dia mencari ikan di laut, dan ternyata mesin kapal perahu kecilnya itu mati. Dan akhirnya dia terhanyut selama 8 hari. Tidak makan, tidak minum selama 8 hari. Tapi Tuhan pelihara, Tuhan jaga dia. Dan akhirnya Tuhan utus orang yang beda iman dengan Kristen, dengan kita. Yaitu orang Islam dari Nusa Tenggara Barat. Dan melalui orang Islam inilah kemudian bapak kami ini, Bapak Timotius dari NTT, orang Kristen, ditolong. Dan ini sangat membuat saya terharu begitu loh, bahwa masih ada orang-orang beda agama, khususnya orang Islam yang hatinya luar biasa, dan pasti mereka digerakkan oleh Tuhan untuk menolong Pak Timotius. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya bersama Pak Timotius TJK ya, yang berusia sekitar 62 tahun, yang beralamat di Kolorae, RT 081009, Desa Kolorae, Kecamatan Rajua, Kupang ya, dimana Bapak ini adalah seorang nelayan yang berasal dari Kupang, berangkat pada hari Selasa 1 minggu yang lalu ya, sekitar 2 jam perjalanan dia kena musibah di tengah laut, mesinnya mati, dan
hanyut selama kurang lebih 8 hari, ditemukan oleh nelayan dari Berantapen yang bernama Rusdi, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di mana selama 8 hari dia berada di sampan kecilnya yang sudah terbalik. Selama 8 hari dia tidak makan minum. Dan alhamdulillah nasib baik, nelayan dari Seruni Mumbul yang bernama Rusdi bersama beberapa rekannya menjumpai bapak ini di tengah laut, dan dia dibantu pada hari Selasa kemarin ya, 1 minggu setelah keberangkatannya dari desanya. Dan sekarang bapak ini berada di rumahnya Pak Mustafa di RT 2 Dusun Mandar, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Beliau ingin pulang ke desanya. Untuk itu kami mohon bantuan dari pihak berwenang untuk bisa membantu bapak ini pulang kembali ke desanya, bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Mohon video ini disebarkan sehingga banyak orang yang tahu tentang bapak kita yang kena musibah. Mari kita bantu bapak ini sehingga bisa kembali kepada keluarganya untuk bersama-sama kembali mencari nafkah seperti biasa. Terima kasih atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Anda lihat video tadi, aduh, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa melihat video itu saya ada terharunya, kayak mau menangis begitu, bahwa luar biasa, Tuhan itu hebat, menunjukkan kepada kita bahwa negara kita ini masih ada kok orang-orang yang bisa saling menolong, membantu, peduli sekalipun kita beda agama ya. Jadi buat saudara-saudara di Nusa Tenggara Barat, saudara-saudara orang Muslim yang sudah bantu Pak Timotius, kami minta terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan video berikut, saudara-saudara, adalah sesuatu yang menarik juga ketika seorang bidan di Kabupaten Seram ya. Bidan ini agama Islam, karena di video ini beliau berjilbab. Lalu ternyata ibu bidan ini terkena COVID, ya, positif corona. Jadi harus dibawa dari Seram ke Ambon. Namun sebelumnya mereka, seorang bapak memimpin doa di tengah jalan sebelum mobil puskesmas itu mengantar ibu bidan tersebut. Dan ini pun membuat saya, aduh, luar biasa ya. Di sisi lain ada orang Islam tolong orang Kristen, di sisi lain ada orang Kristen yang sepenuh hati dengan doa, dengan dukungan yang nyata kepada ibu bidan yang agama Islam tersebut. Perhatikan videonya. Kata semua, gandong-gandong, Muslim semua berdoa. Jangan takut, bilang jangan takut. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan beserta engkau. Gandong-gandong semua, tidak ada pandang agama di sini. Ya, kita semua satu dalam Tuhan. Mari kita sembahyang. Semata yang Muslim semua kita berdoa. Mari, segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Engkau Tuhan, Allah yang Maha Besar, yang mengasihi kami. Engkau pencipta kami manusia Tuhan. Kami banyak kekurangan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah tinggal diam untuk melihat keadaan kami. Hamba serahkan bidan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau lindungi dia, berikan kekuatan, kesehatan dari surga. Pulihkan sakitnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus. Kau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami minta berdasarkan Matius 18 ayat 19. Jika dua orang meminta kepada Allah, apapun permintaan mereka Kau kabulkan. Kami lebih dari 2 Tuhan. Kami banyak di tempat ini. Apa saja permintaan mereka dalam doa, kami percaya. Dalam Markus 11 ayat 24. Kami akan menerima, kami minta kesembuhan dari surga. Lindungi negeri kami, tanah air kami, daerah
kami. Tuhan jaga Maluku Indonesia Raya ini. Tuhan jaga di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam warga negara kami. Jangan ada yang ditimpa COVID lagi. Kami minta Tuhan, Tuhan berkati perjalanan mereka kampung, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi, timpakan, jauhkan dari segala mara bahaya maut sekalipun. Kami minta berdasarkan Tuhan. Yohanes 14 ayat 13 dan 14 jika minta di dalam nama Yesus, Engkau pasti nyatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan bagi diri dan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan semuanya ini. Amin. Jalan Bidang. Dadah. Tuhan serta. Dadah sehat. Sehat Bidang. Dalam nama Yesus. Sehat. Dadah. Semangat Bidang. Semangat. Semangat. Nah, saudara-saudara, setelah kita melihat kedua video tersebut, memang ini yang menjadi pikiran saya ya. Kenapa saya ngomong begitu? Atau saya bikin video ini, saya bersyukur sekali. Tuhan mengizinkan, ini kelihatan sederhana, video-video biasa mungkin ya. Tapi bagi saya ini luar biasa, saudara-saudara. Karena Bapak Ibu tahu, khususnya yang pelanggan di channel saya, atau saudara yang mendukung saya, Anda tahu kan dari khotbah-khotbah saya, ada video-video saya di mana saya menanggapi beberapa ustadz atau mualaf yang dari Kristen masuk Islam, lalu sampai di Islam bukannya belajar Islam sungguh-sungguh, lalu menceramahkan Al-Quran, tapi mereka terbiasa sekali ya menceramahkan sesuatu yang menurut saya kesannya kok mengadu domba begitu ya, atau menebarkan fitnah, kebencian. Kenapa fitnah dan kebencian? Ada hal-hal yang mereka angkat itu tidak benar, ya, tidak benar sama sekali. Dan itu Bapak Ibu bisa, saudara-saudara bisa lihat dalam video-video saya sebelumnya ketika saya tanggapi. Ingat, kami menanggapi itu bukan kami cari masalah. Kami terlalu cinta Indonesia. Kami pahami benar bahwa Tuhan mengajarkan di dalam Galatia pasal 6 itu ayat 10 bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 1, 2 dan seterusnya, berdoa untuk semua orang. Jadi kalaupun kami tanggapi, itu bukan kami cari hal, tidak, kami diserang. Dan saya tahu ini hanya oknum tertentu saja, bukan orang Islam kebanyakan. Buktinya banyak kok, kami di NTT saja persaudaraan kami Islam Kristen bagus sekali, luar biasa ya. Kalau hari raya Islam kadang-kadang pemuda gereja bantu jaga keamanan, lalu hari raya gereja juga pemuda Islam bantu jaga keamanan dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kalau soal toleransi dalam hal sosial, kami sangat menjaga itu, karena kami tahu itu adalah ajaran Tuhan kami. Dan juga memang kami hidup di bangsa yang menjunjung tinggi yang namanya Pancasila. Jadi sekali lagi saya punya kekhawatiran jangan sampai ada orang salah mengerti. Waduh, Pak Mel Atok ini kayaknya channelnya adu domba loh. Adu domba dari mana? Coba saudara lihat video-video kami. Kami izinkan, kami berani posting itu karena kami tahu ini sudah sesuai aturan main. Kalau iman kami diserang ya kami harus melakukan pembelaan iman. 1 Petrus 3 ayat 15 mengajarkan bahwa kami harus mempertanggungjawabkan ketika ada iman kami dipertanyakan, bahkan ada yang menyerang. Itu otomatis ya. Makanya dalam beberapa khotbah saya singgung tentang itu. Bagaimana Stefanus bersoal jawab, bagaimana Tuhan Yesus dan iblis itu, lalu Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis yang pencobaan di padang gurun, dan iblis kalah. Paulus terbiasa melakukan soal jawab bukan untuk cari terkenal atau cari masalah, tapi justru menolong orang, meluruskan pandangan-pandangan yang bengkok, tuduhan-tuduhan yang salah. Nah, jadi ternyata dalam anggapan saya kok bahaya sekali ya beberapa mualaf itu ya. Mereka kok ceramahnya kayak bawa perpecahan menurut saya. Ya, bahkan saya sebagai pendeta, saya sering mengatakan dan saya anjurkan sekali lagi melalui video ini, kalau ada orang Islam masuk Kristen atau orang dari agama lain masuk Kristen,
Anda belajar sungguh-sungguh Alkitab, tidak usah serang agama lama Anda. Tidak perlu, karena memang di bangsa ini kan kita punya kebebasan memeluk agama manapun. Tetapi bukan kemudian kita pindah agama lalu kita hina-hina agama yang lama. Belajar Alkitab sungguh-sungguh, ikut aturan main yang ada, bersaksilah sesuai tuntunan firman Allah. Jangan sampai ada kebencian atau lain sebagainya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dari 2 video yang kita lihat ini, di mana orang Islam di NTB itu dalam video tadi menolong saudara kami Kristen NTT, lalu orang Muslim yang di Kabupaten Seram Maluku itu didoakan oleh orang Kristen di situ. Aduh, saya bersyukur sekali. Indonesia memang harus begini. Secara iman memang kita tidak bisa sama. Sampai dunia kiamat tidak mungkin sama. Ya, bahwa itu pasti ada perbedaan. Dan hanya berujung perdebatan. Ya, kalau kami Kristen sih tetap mempercayai iman kami. Dan orang Islam juga dengan pandangannya, Hindu juga demikian, Buddha juga demikian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, sudah perbedaan tetap perbedaan. Agamamu, agamamu, ya agamaku, agamaku. Ya, tidak usah kita saling menyerang, tapi kita saling menguatkan, mendukung secara sosial. Karena kita adalah bangsa yang majemuk, ya. Dan bangsa seperti ini adalah bangsa yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu, saya sebagai pendeta Mel Atok membuat video ini. Saya berharap bahwa video ini memberkati kita semua. Ayo terus bergandeng tangan untuk Indonesia lebih baik. Apalagi menghadapi corona seperti ini. Kita harus saling mendoakan. Saya sebagai pendeta di wilayah pelayanan yang saya pimpin, saya sering mengatakan bahwa kita harus mendoakan orang lain. Dan kami praktekkan itu. Mau orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang beda agama dengan kami doakan saudara-saudara. Kami berharap kesembuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, saya memang tidak mungkin berhenti menanggapi kalau ada serangan-serangan terhadap kami tidak akan berhenti menanggapi. Itu janji saya. Ya, saya tidak akan berhenti. Tapi itu pun kalau mereka menyinggung, menyindir dan tidak benar, begitu loh. Sembarang, tidak sesuai dengan pandangan kami. Kan kami sifatnya cuma bertahan sekaligus meluruskan, ya, supaya orang Kristen juga paham. Karena kalau sudah diposting di YouTube begitu atau Facebook, semua orang nonton. Jadi ya, kalau salah kami luruskan. Kalau bagus benar ya biarkan saja. Ya, anggap saja teguran. Contoh, kayak beberapa gereja yang waktu wabah corona sudah dilarang ibadah tapi paksa ibadah. Lalu akhirnya apa? Terkena corona. Lalu yang menegur siapa? Orang bukan Kristen, orang Islam dan lain sebagainya. Ya memang gerejanya salah. Kalau yang begitu kami setuju, tidak ada masalah. Tapi kalau yang tidak benar, menghina dan segala macam, kami akan tanggapi, ya. Jadi kiranya video yang luar biasa ini, khususnya 2 video tadi, membuat kita segar. Terima kasih buat teladan menarik dari saudara-saudara di Maluku, saudara-saudara di Nusa Tenggara Barat. Maju Indonesiaku, maju bangsaku, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saya Pendeta Mel Atok, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.